Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di sini untuk menuntut ilmu, yaitu belajar fikih Syafi'i, dan insya Allah pada hari ini kita akan belajar zubat, yang mana ini adalah matan yang bentuknya itu manzumah. Jadi matan itu dia dibagi menjadi dua. Ada yang bentuknya mansurah, nasr, yaitu prosa, atau nazam. Nazam itu adalah syair. Dan zubat ini adalah matan yang bentuknya nazam. Mungkin saya akan menuliskan sedikit urutan belajar fikih Syafi'i sesuai dengan apa yang kami pelajari di Hadramaut. Jadi kita di Hadramaut itu ketika belajar fikih Syafi'i, kita mulai dengan buku yang paling ringkas, yaitu Ar-Risalatul Jami'ah. Yang dikarang oleh Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kemudian setelah kita menyelesaikan Risalatul Jami'ah, kita akan naik ke kitab yang selanjutnya, yaitu Safinatun Najah. Yang ngarang siapa ini? Salim bin Sumer. Salim bin Sumer Al-Hadrami. Al-Hadrami. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Mukhtasar Al-Latif, atau bisa juga dinamakan Mukhtasar As-Shaghir, milik Syekh Abdurrahman Bafadl. Abdurrahman atau Abdullah? Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Kemudian Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, milik Syekh Abdullah Bafadl juga. Kemudian naik ke Fathul Qorib, atau bisa juga belajar matan Abu Syuja. Tapi kalau di tempat saya itu Fathul Qorib. Milik siapa? Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kemudian selanjutnya adalah Umdatus Salik, milik Ibnu Naqib Al-Misri. Kemudian yang terakhir adalah Minhajut Talibin, milik Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kemudian zubat di mana? Zubat bisa kita pelajari di sini setelah Fathul Qorib. Tapi yang terpenting dari pembelajaran zubat itu bukan seperti ini kan bentuknya nasr, prosa. Adapun zubat itu syair.
Jadi zubat itu lebih condong ke hafalan, menghafalkannya. Adapun pemahaman masalah kita pelajari di sini, di kitab-kitab ini. Boleh dihapus ya ini ya. Ya. Terus mungkin kita bisa mengenal buku-buku fikih Syafi'iyah itu asalnya dari mana. Jadi yang tentunya ilmu itu kan asalnya dari Allah. Kemudian Allah itu menurunkan ilmu itu kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Asal ilmu adalah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad ini memiliki murid-murid, para sahabat murid-muridnya. Ada murid beliau yang namanya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Itu beliau di Irak, menguasai fikih di Irak. Kemudian di Madinah ada namanya Abdullah bin Abbas. Di Mekah ada namanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Semuanya Abdullah semua namanya. Oh iya benar, Afwan, kebalik. Hasan Al-Madinah. Ibnu Umar memiliki murid namanya Imam Nafi'. Punya murid namanya Imam Malik bin Anas. Ibnu Abbas memiliki murid namanya Imam Tawus bin Kisan. Kemudian punya murid namanya Ibnu Jurayj. Terus punya murid namanya Imam Muslim bin Khalid Al-Zinji. Al-Zinji. Kemudian di Irak Ibnu Mas'ud memiliki murid namanya Imam Alqamah An-Nakhai. Punya murid namanya Imam Ibrahim An-Nakhai. Punya murid namanya Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Punya murid namanya Imam Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit siapa ini? Abu Hanifah. Kemudian punya murid namanya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian beliau bertiga memiliki murid namanya Muhammad bin Idris, bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i. Syafi'i ini adalah nisbat ke kakek beliau yang namanya Syafi'. Asy-Syafi'i ini nisbat ke kakek beliau yang namanya Syafi'. Dan Syafi'i ini termasuk dari kalangan para sahabat. Kan sahabat itu ada yang alim, ada yang biasa. Dan Syafi'i ini dulu sahabat yang biasa, makanya tidak terkenal. Tapi beliau memiliki cucu yang yang luar biasa alimnya. Jadi tidak disyaratkan seorang alim itu keturunannya harus alim. Imam Syafi'i membuktikannya. Kemudian Imam Syafi'i itu memiliki buku namanya Al-Um.
Terus beliau punya, kayaknya dihapus ya, diangkat ke atas, dihapus. Asy-Syafi'i. Bukunya. Beliau punya dua madhab, qadim sama jadid. Yang qadim itu di Irak. Dan yang termasuk perawi madhab beliau yang qadim, yang terkenal adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ini nama kakeknya, Hanbal itu kakeknya. Beliau namanya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Kemudian Imam Abu Thawr Al-Kalbi. Terus Abu Ali Al-Hasan Az-Za'farani. Kemudian Abu Ali Al-Husain Az-Za'farani wa siapa satunya? Al-Karabisi. Ini yang di Irak. Kemudian yang di Mesir murid beliau Abu Ya'qub. Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti. Ini adalah murid Imam Syafi'i yang terbaik. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti. Kemudian ada Imam Harmalah At-Tajibi. Ada Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ini yang dikisahkan bahwasanya beliau itu dijelaskan oleh Imam Syafi'i 40 kali dan beliau tidak paham. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Kemudian pada akhirnya beliau insecure, menyendiri, terus didekati oleh Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i adalah guru yang ikhlas dan sabar, makanya didekati malah disemangati. Akhirnya menjadi salah satu ulama besar. Terus ada juga Imam Muzani, Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ada juga Rabi' bin Sulaiman, dua Rabi' bin Sulaimannya. Kalau ini Al-Jizi. Ada yang kurang nggak ini? Abu Ya'qub, Harmalah, Rabi', Ismail, Rabi'. Sudah kayaknya. Kemudian Imam Ismail bin Yahya Al-Muzani, beliau meringkas menjadi apa? Mukhtasar Al-Muzani. Kemudian buku ini, kitab ini diringkas oleh Imam Haramain. Siapa namanya? Abdul Malik Al-Juwaini. Meninggal tahun 478 Hijriah. Bukunya Imam Muzani diringkas oleh beliau, kemudian diberi nama Nihayatul Matlab.
Kemudian beliau punya murid namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Muhammadnya 4 kali kalau nggak salah. Al-Ghazali. Meninggal tahun 505 Hijriah. Kemudian bukunya dinamakan apa? Ada 3. Al-Basit. Kemudian Al-Wasit. Al-Wajiz. Kemudian Al-Wajiz ini diringkas oleh Imam Abdul Malik Ar-Rafi'i. Iya, Imam Rafi'i. Ar-Rafi'i. Meninggal tahun 623. Apa nama bukunya? Al-Muharrar. 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 Kemudian Al-Muharrar diringkas sama Imam An-Nawawi. Meninggal tahun 676. Nanti kalau ada salah tolong dikoreksi ya. 676. Menjadi Minhajut Talibin. Kemudian Minhajut Talibin diringkas oleh Imam siapa itu namanya? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari. Menjadi Manhajut Tullab. Tullab. Jadi yang diringkas bukan cuma bukunya, tapi namanya juga. Dari minhaj jadi manhaj. Dari talibin menjadi tullab. Kemudian beliau syarahi sendiri. Menjadi Fathul Wahhab. Fathul Wahhab. Ini disyarahi Imam Rafi'i menjadi Fathul Aziz. Fathul Aziz gimana? Iya. Fathul Aziz diringkas oleh Imam Nawawi menjadi Raudhatul Talibin. Raudhatul Talibin. Kemudian Raudhatul Talibin diringkas oleh Imam Zakaria Al-Ansari menjadi Raudhatul Tullab. Raudhatul Tullab. Ya. Kemudian disyarahi sendiri menjadi Asnal Matalib. Asnal Matalib. Kurang lebih seperti itu awal berdirinya Minhajut Talibin. Dari Al-Um kemudian diringkas jadi Minhajut Talibin. Imam Rafi'i itu apa punya Imam Nawawi? Iya, bukan. Tidak masa ya. Enggak ketemu tadi. Kayaknya meninggal duluan. Kalau nggak salah. Oh ya. Udah ya, ini dihapus ya. Nggak ada isinya ini. Habis. Kemudian dalam pembelajaran madhab, kadang orang itu yang nggak tahu madhab Syafi'i mereka ngomong, kenapa kalian nggak baca Al-Um gitu? Al-Um itu tidak dibaca. Karena apa? Kita itu pakai tarjihatnya Imam Nawawi. Jadi Al-Um itu kan ibaratnya itu kan pendapatnya Imam Syafi'i. Kemudian madhab itu tidak hanya dibangun oleh kaulnya Imam Syafi'i, melainkan ada juga pendapatnya apa? Ashab.
Ashabul Wujuh. Makanya di situ Imam Nawawi sebagai mujtahid tarjih, tugas beliau adalah mentarjih, filtrasi antara qaul-qaul ini mana yang lebih rajih, seperti majelis tarjih Muhammadiyah contohnya. Jadi kalau kita bagi, yang namanya manusia itu dibagi menjadi 4. Ada namanya mustahid. Mustahid mutlak. Ada mustahid muqayyad. Atau biasanya disebut mustahid madhab. Terus ada mustahid tarjih. Ada muqallid. Mustahid mutlak ini adalah contohnya siapa? Seperti Imam 4. Mereka bisa membuat kaidah-kaidah usuliyah sendiri. Mereka tidak terikat dengan kaidah usuliyah imam lain. Kalau mustahid muqayyad, mereka mengikuti kaidah usuliyahnya Imam 4, mengikuti kaidah usuliyahnya mustahid mutlak. Tapi dalam beberapa hal yang tidak ditemui hukumnya dari qaul-qaulnya imam, maka mustahid muqayyad ini mereka menggunakan qiyas, menganalogikan suatu masalah yang baru itu kepada masalah yang sudah ada. Kemudian mustahid tarjih ini fungsinya adalah menfiltrasi, meneliti, mentahqiq antara qaul-qaul imam dan qaul-qaul ashab ini, mana yang lebih dekat dengan Quran dan Sunnah dan mana yang lebih dekat dengan kaidah-kaidah usuliyah. Contohnya mustahid tarjih adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kemudian Imam Ibnu Hajar Haytami, kemudian Imam Romli, terus Al-Khatib Syirbini, Syekh Zakaria Al-Ansari. Kemudian muqallid ini adalah yang menghafal furuk-furuk fikih. Dan itu adalah kita, muqallid. Ada yang bawahnya lagi. Orang males, nggak mau belajar. Itu paling bawah itu. Terus selalunya nanti ketika kita di buku itu kan ketemu khilaf antara Ibnu Hajar Romli. Itu maksudnya apa? Jadi yang mu'tamad dalam mazhab itu yang pertama dia adalah mattafaqa ma'tamadahu asy-syaikhan. Gimana ini? Syaikhan. Yang diiktimadkan oleh dua syekh. Dua syekh itu adalah sebutan untuk Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Itu adalah mu'tamad. Kemudian apabila mereka berdua berselisih pendapat, jadi Imam Nawawi itu dalam Minhaj Talibin, kadangkala beliau itu tidak sepakat dengan Imam Rafi'i. Maka yang dikedepankan adalah Imam Nawawi. Kenapa Imam Nawawi yang dikedepankan? Bukan karena beliau lebih unggul dari Imam Rafi'i, semuanya pintar semua. Tapi Imam Nawawi dikedepankan dari Imam Rafi'i karena Imam Nawawi itu lebih mutaakhir, hidup di zaman yang lebih akhir. Jadi meneliti sesuatu yang belum diteliti oleh Imam Rafi'i. Kemudian Imam Nawawi itu punya buku banyak banget. Dan itu dalam bukunya kadangkala itu satu masalah, hukumnya beda-beda menurut beliau. Maka dikembalikan kepada mutaakhirin, yaitu Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kemudian Al-Khatib Syirbini. Kemudian Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Sama Muhammad Ar-Romli. Kalau ini berbeda pendapat, biasanya orang
Mesir itu pakai romli. Kalau orang Hijaz pakai Ibnu Hajar. Nah, ini yang mu'tamad dalam fikih Syafi'i. Urutannya seperti itu. Ya, mungkin kita bisa mulai untuk zubatnya. Ini baca Al-Haytami. Al-Haytami. Ya. Ini salah satu baca atau gimana? Salah satu baca atau gimana? Ternyata baru. Nah. Hah? Langsung aja. Nanti Al-Haytami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Selalunya ketika seseorang itu menulis suatu buku, menulis suatu mu'allafat, maka disunahkan untuk memulai dengan bismillah. Karena apa? Meniru dengan Quran, iktidaan bi kitabillah. Karena Quran itu dimulai dengan bismillah. Kemudian juga meniru apa sunnah Nabi, karena Nabi SAW pernah bersabda, "Kullu amrin ribalin lam yubda bi basmalah fahuwa abdar, fahuwa aqta." Di riwayat lain fahuwa azdam. Abtar itu maksudnya terputus. Yang terputus apa? Barokahnya. Kemudian bismillah itu apa maknanya? Bismillah. Makna bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna bismillah? Ba di sini maknanya al-isti'anah. Jadi kalau kita rujuk ke pelajaran nahwu, apa makna harf itu? Kalimat dibagi menjadi 3, fi'il, isim, sama harf. Kalau harf itu apa pengertiannya? Kalimah dalat ala makna fi ghairiha. Jadi maksudnya suatu kata yang dia itu tidak memiliki makna kecuali kalau dia bersambung dengan sesuatu yang lain. Makanya yang namanya ba ini, harful ba ini, dia itu tidak punya makna, melainkan jika dia bersambung dengan kata setelahnya. Maka di sini ditakdirkan oleh ulama al-isti'anah. Maksudnya apa? Meminta pertolongan. Adapun Mu'tazilah mengatakan al-musahabah. Musahabah itu maksudnya mendampingi. Karena apa? Dalam kepercayaan Mu'tazilah, yang namanya manusia itu, yang namanya insan, mereka menciptakan amalnya sendiri. Bukan Allah yang menciptakan amal, melainkan mereka menciptakan amalnya sendiri. Jadi karena mendukung apa? Kepercayaan mereka, mereka menakdirkan ba di sini sebagai musahabah. Gitu. Tapi di sini kita apa namanya? Mengartikannya sebagai isti'anah. Kemudian al-ism. Ism. Ism dia secara bahasa mustaq atau pecahan dari as-sumu. Minas sumu. Sumu itu apa? Al-ulu. Tinggi maksudnya. Jadi kenapa ism itu dinamakan ism? Karena dia itu lebih tinggi daripada dua saudaranya, yaitu fi'il dan harf. Ketika fi'il itu dia tidak bisa memahamkan sendiri, harf juga tidak bisa. Ketika misal orang ngomong doroba, itu tidak mufid, ghair mufid, ya kan? Kalam apa takrifnya? Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, ketika orang ngomong doroba, itu kan tidak mufid. Atau orang mengatakan fi, itu tidak mufid juga. Maka kalau ism itu dia mufid walaupun berdiri sendiri. Misal Muhammad. Muhammad itu apa? Orang yang namanya Muhammad. Gitu. Jadi dia lebih tinggi daripada fi'il dan harf karena dia itu bisa memahamkan walaupun dia hanya berdiri sendiri. Gitu. Paham ya ini ya? Kemudian di sini bismillahirrahmanirrahim. Kita takdirkan sebagai apa? Abda'u bisa. Jadi ada fi'il mahdhuf. Aktubu bisa.
atau ualifu bisa juga. Kenapa kita akhirkan takdirnya ini? Kenapa tidak diletakkan di depan? Karena ketika sesuatu itu ada kaidah mengatakan seperti ini. Takdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr. Ini kaidah nahwu. Jadi mengedepankan sesuatu yang harusnya dia itu diakhirkan, maka di situ memberikan faedah apa? Hasr. Hasr itu maksudnya hanya saja. Gimana? Penyempitan. Jadi misal kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim abda'u, maksudnya hanya dengan nama Allah saja aku memulai. Dengan apa? Musta'inan bi bismillah. Dengan apa? Menggunakan pertolongan nama Allah aku memulai. Contohnya seperti iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ini kan maf'ul bih. Maf'ul bih itu biasanya apa? Di belakang kan? Na'buduhu. Tapi dikedepankan. Karena apa? Hasr. Artinya beda. Ketika kita ngomong iyyaka na'budu, hanya kepada kamulah aku menyembah. Jadi tidak ada yang lain lagi aku menyembah. Tapi berbeda ketika orang mengatakan na'buduka. Aku menyembahmu, tapi tidak ketika kita ngomong aku menyembahmu, bisa jadi dia juga menyembah selainnya kamu gitu. Ya gitu ya. Pengkhususan, penyempitan. Itu makna bismillah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Kemudian ketika orang menulis kitab itu setelah menuliskan bismillah, memulai dengan bismillah, disunahkan juga untuk membukanya dengan hamdalah. Wa syari'il harami wal halali. Yang mensyariatkan haram dan halal. Dan di sini adalah bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu seperti apa? Kita itu membuka sesuatu yang mana itu adalah isyarat kita nanti akan membahas tentang itu. Jadi di sini beliau ngomong wasyari'il harami wal halali, dan apa yang mensyariatkan halal dan haram. Sementara halal dan haram itu apa? Ilmu fikih. Jadi kayak kode, isyarat. Namanya bara'atul istihlal. Summa salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami. Kemudian salat dan salam, salawat serta salam kepada nabi yang terpilih. Al-Mustafa artinya terpilih. At-Tihami nisbah ke Tihamah. Setelah membuka dengan basmalah, kemudian hamdalah, kemudian selanjutnya apa? Salat ala nabi. Summa salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami. Kenapa di sini Nabi Muhammad dinisbahkan ke Tihamah? Karena asal beliau adalah Mekah. Mekah itu adalah Tihamah. Kemudian Muhammadil hadi minad dhalali. Muhammad di sini sebagai apa? Badal dari an-nabi. Al-hadi yang memberikan petunjuk. Minad dhalali dari kesesatan. Wa afdalis sahbi wa khairi ali, dan sebaik-baiknya sahabat dan sebaik-baiknya keluarga. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baiknya keluarga di muka bumi ini. Tapi ada yang lebih baik dari keluarga Nabi Muhammad, yaitu keluarganya siapa? Nabi Ibrahim. Karena keluarga Nabi Ibrahim itu adalah nabi semua. Gitu. Kalau keluarganya Nabi Muhammad bukan nabi. Wa ba'du hadi zubadun nazamtuha abyatuha alfun bima qadzituha. Wa ba'du ini adalah seperti amma ba'd. Amma ba'd itu adalah suatu bentuk ketika seseorang itu berpindah dari satu kata ke kata yang lain. Dan dikatakan bahwasanya pertama kali yang menggunakan amma ba'd itu adalah Nabi Dawud alaihissalam. Setelah amma ba'du harusnya ada fa-nya.
Harusnya wa ba'du fahadi. Gitu. Maka di sini fa-nya itu adalah mahdzuf, dihilangkan. Hadi ism isyarah. Wa ba'du hadi zubadun nazamtuha. Ini adalah zubat nazamtuha yang aku nazamkan, yang telah aku nazamkan. Abyatuha alfun bima qadzituha. Jumlah baitnya ada 1000 bima qadzituha dan aku tambahkan. Zubat itu adalah jamak dari zubdatun. Itu di syarahnya ada. Zubdatun wahia khulasatus syai'. Khulasah itu ringkasan inti dari sesuatu. Dan yang dimaksud di sini adalah Zubadul Allamah Al-Barizi. Karena Zubat ini asalnya dari bukunya Al-Allamah Al-Barizi. Dan baitnya itu takriban kira-kira adalah 1040 bait. Tapi kalau kita lihat di sini kayaknya lebih dari itu karena ada tambahan-tambahan. 1088. Kalau kita pakai yang matanya kecil itu 1704 ya, apa? 1074. Yasulu hifdhuha 'alal atfali. Mudah menghafalnya bagi anak kecil. Jadi zubat ini kenapa? Mudah untuk dihafalkan oleh anak kecil karena ibarahnya itu gampang. Kata-katanya itu mudah. Kalau kita susah ngapal ya mungkin karena kita bukan anak kecil. Gitu, jadinya susah ngapal. Nafiatan limubtadir rijali. Bermanfaat bagi pemula laki-laki. Al-mubtadi itu alladzi lam yasil fil ilm ila halatin yastaqillu fiha bitaswiril masail. Jadi mubtadi itu adalah seseorang yang dia itu belum bisa melakukan tasawur masail. Penggambaran suatu permasalahan secara sendiri, itu namanya mubtadi. Kemudian ada martabat mutawasid. Fa'in balagha ilaiha, apabila telah sampai ke derajatnya tasawur masail, walaupun tidak bisa sendiri, maka dia disebut mutawasid. Kalau sudah naik lagi, namanya muntahi. Muntahi itu yang sudah bisa melakukan tasawur masail dengan sendirinya. Takfi ma'at taufiqi lil mustaghili. Cukup bersama dengan taufik dari Allah lil mustaghili, bagi orang yang orang yang bekerja, maksudnya yang membaca zubat, mempelajarinya. Info himat apabila dipahami. Wa utbiat kemudian diikutkan bila amali dengan amal. Dengan taufik Allah insyaallah orang yang membaca zubat ini, yang mempelajarinya, kemudian diikuti dengan pemahaman, terus diikuti dengan pengamalan, insya Allah nanti akan gampang. Fa'amal, maka amalkanlah, walau bil usri, walaupun hanya 1/10 saja. Kazakat seperti zakat. Karena yang diwajibkan dalam zakat itu berapa? 1/10. Zakat muasyarat, zakat pertanian itu berapa? 1/10. Terus kalau pakai maunah berarti nisful usyur, ya kan? Kalau zakat emas berapa? Rubu usyur. Jadi yang diwajibkan dalam zakat itu berapa? 1/10. Maka di sini kita disuruh untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari walaupun hanya 1/10 saja. Tapi yang dimaksud ilmu di sini bukan wajibnya, tapi sunnahnya. Kalau wajib itu 100% harus diamalkan semua. Kalau sunnah-sunnahnya cukup 10%, itu sudah cukup. Takhrud binuril ilmi min dhulmati. Kamu akan keluar dengan cahaya ilmu dari kegelapan. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Maka seorang alim bi'ilmihi, dengan ilmunya, lam ya'malan, dia tidak mengamalkan. Nunnya nun taukid. Mu'adzabun min qabli abidil wasan. Maka dia diadab sebelum seorang penyembah berhala. Kenapa? Karena seorang alim itu dia punya ilmu tapi dia nggak mau beramal. Tapi kalau penyembah berhala, dia itu nggak punya ilmu, kemudian dia bermaksiat kepada Allah, maka lebih hina orang yang mempunyai ilmu tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Maka dia diadab sebelum
penyembah berhala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Wa kullu di sini mubtada, wa-nya ibtida, man mudhafun ilaih, isim mausul kan dia kan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Dan tiap siapa orang dengan tidak dengan ilmu dia beramal. Jadi takdir kalamnya wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin. Takdir kalamnya seperti itu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu itu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal-amalnya tertolak, tidak diterima. Karena syarat untuk diterimanya suatu amal itu ada dua, yaitu apa? Niat dan harus sesuai syariat, yaitu harus dengan ilmu. Kemudian wallaha arjul manna bil ikhlasi. Allah di sini sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih yang dikedepankan. Untuk ifadah hasar tadi. Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Maka di sini maf'ul bihnya dikedepankan, maksudnya aku hanya mengharap Allah saja. Al-manna adalah in'am, nikmat. Kemudian bil ikhlasi, dengan ikhlas, likai yakuna mujibal khalasi, supaya Zubat ini bisa menjadi sebab beliau, yaitu Ahmad bin Ruslan, nanti di hari kiamat terbebas dari api neraka. Gitu. Kemudian masuk ke muqaddimah fi ilmi usuluddin. Di sini mu'alif memulai membahas tentang akidah dulu, dan akidah beliau ini adalah akidah Asy'ari, karena beliau Asy'ari akidahnya. Makanya masalah-masalah di sini adalah akidah sesuai akidah Asy'ari. Awalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal yang wajib bagi seorang insan, awalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi. Dia harus ma'rifah, mengenal Tuhan, bistiqani, dengan keyakinan. Ini menurut madhab Asy'ari. Dan di sini ada ta'liqnya. Maqalahu al-Asy'ari Imam hadzal fan annahu al-ma'rifah. Jadi menurut Imam Abdul Hasan Asy'ari, bagi beliau yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang manusia itu adalah ma'rifah. Kalau kita ahlu sunnah apa? Syahadatain, mengucapkan dua syahadat. Ini didasari oleh hadis Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Nabi Muhammad ke Yaman. Innaka ta'ti qauman ahlal kitabi falyakun awwalu ma tad'uuhu ilaihi ibadatullah wahdah. Fa in syahidu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa akhbirhum anna allaha qad farada alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal lailah. Jadi Nabi Muhammad menjelaskan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, kamu akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab. Maka awal yang pertama kali yang harus kamu dakwahkan kepada mereka adalah apa? Ibadatullah, beribadah kepada Allah. Kalau mereka bersyahadat bahwasanya, bersaksi bahwasanya Allah itu adalah Tuhan, Muhammad adalah Rasul, maka Allah telah mewajibkan bagi mereka sholat 5 waktu dalam satu hari. Seperti itu. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah kita. Adapun Asy'ari itu berbeda pendapat berkenaan dengan apakah yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang manusia. Ada yang mengatakan ma'rifah, kemudian ada yang mengatakan an-nazar, ada yang mengatakan asyak, ragu, yaitu harus ragu dulu. Karena apa? Akidah Asy'ari ini adalah akidah pecahnya Mu'tazilah sebenarnya. Imam Abdul Hasan al-Asy'ari itu, beliau sebelum mendirikan madhab akidah Asy'ari ini, beliau itu Mu'tazilah. Karena apa? Bapak angkat beliau, bapak tiri beliau, ibunya itu menikah dengan seorang pentolan Mu'tazilah, namanya Abu Ali al-Jabba'i. Dan Mu'tazilah ini adalah pecahan dari filsafat Yunani. Awal pertama kali Mu'tazilah itu hadir ketika buku-buku Yunani, filsafat Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itulah mulainya muncul pemikiran Mu'tazilah. Dan kenapa mereka itu mewajibkan awal kali yang dilakukan manusia adalah syak, ma'rifah atau nazar. Itu kan sesuai filsafat. Karena apa? Filsafat itu kaidah mereka, kita tidak boleh meyakini sesuatu itu gitu. Misal ini adalah botol, kita tidak boleh meyakini bahwasanya ini botol. Kita harus ragu dulu, ini adalah botol.
kemudian kita harus membangun hujah di atasnya, membangun pembuktian bahwasanya ini adalah suatu botol, melakukan penelitian atau apa, pengamatan dan lain sebagainya. Ya sama seperti akidah Asy'ari kan seperti itu juga. Kemudian wanutku bisyahadataini i'tubira, dan an-nutq, nutq itu adalah apa? Mengucapkan syahadata ini i'tubira, yang dianggap atau yang disyaratkan. Alif di sini untuk itlaq, untuk menyesuaikan qafiyatus syi'r. Li sihhatil imani mimman qadara. Jadi u'tubira li sihhatil imani. Takdirnya seperti itu. Disyaratkan untuk sahnya suatu keimanan. Mimman qadara, bagi orang yang mampu. Maksudnya orang yang mampu untuk mengucapkan dua syahadat. Kemudian insaddaqal qalbu wabil a'mali. Apabila hatinya itu apa? Mengakui. Karena yang namanya iman itu tidak cukup hanya sekedar diucapkan, tapi dia harus diakui dengan hati. Tarif iman itu apa? Al-qaul bil lisan, wal tasdiqu bil janan. Terus kemudian wal amalu bil arkan, bil jawarih wal arkan. Wa yazidu bi taati al mannan, wa yanqusu bi maksiati bi taati asyaiton. Jadi yang namanya iman itu dia harus diucapkan dengan qaul, kemudian setelah qaul diakui dengan hati. Habis itu apa? Diamalkan dengan perbuatan. Wabil a'mali, dan dengan amal yakunu dha naqsin wa dha kamali. Maka iman itu menjadi turun dan naik dengan amal. Jadi ketika orang itu dia bermaksiat kepada Allah, maka imannya akan turun. Kalau dia itu taat kepada Allah, imannya akan naik. Nah, di sini apa? Artinya sahib. Kalau kita belajar nahwu, di sini artinya sahib. Yang memiliki, da naqsin wa da kamali. Kemudian fakun minal imani fi mazidi. Maka jadilah dari iman itu fi mazidi. Apa? Dalam bertambah. Wa fi safa'il qalbi da tazdidi. Bikasratis sholati wa ta'ati, dengan memperbanyak salat dan ketaatan. Wa tarki malin nafsi min syahwati, dan meninggalkan bagi jiwa itu dari syahwat. Paham ya? Insyaallah ya. Ini nggak ada hubungannya sama fikih sebenarnya. Kita belum masuk materi. Kalau masyayikh kita itu biasanya ini dilewati. Maksudnya dibaca cepat biar cepat masuk. Hah? Ya, ini akidah Asy'ari ini. Tapi sama ya? Ada ya banyak. Ya banyak kesamaan memang. Ya. Ya. Ikhlas. Ya itu ikhlas, afwan. Maksud saya ikhlas itu, bukan yang saya salah ngomong tadi. Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi. Syahwat hati bersamaan dengan dosa. Mujibatani. Khobarnya ini. Fasyahwatu di sini apa? Mubtada. Khobarnya apa? Mujibatani. Mewajibkan qaswatal qulubi, kerasnya hati. Ketika orang itu menuruti hawa nafsunya, terus kemudian dia berbuat dosa, maka di situ akan mengeraskan hatinya. Wa inna min ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Dan sesungguhnya dari jauhnya hati manusia itu dari Tuhan kita yang maha penyayang itu adalah apa? Qalbun qasi, hati yang keras. Jadi hati yang keras itu adalah hatinya manusia yang paling jauh dengan Tuhannya. Gitu. Kemudian wasairul a'mali la tukhallisu, dan sair itu baki. Sisa-sisa amal-amal yang lain. La tukhallisu illa ma'an niyati haitsu tukhlasu. Tidak akan kamu
sucikan, tidak akan kamu murnikan kecuali bersamaan dengan niat haitsu tukhlasu, bersamaan dengan niat yang suci, yang apa? Khalis, yang murni. Fasahihin niyata, maka perbenarkanlah niat qoblal amali, sebelum beramal. Wa'ti biha makrunatan bil awali, dan datangkanlah niat itu bersamaan dengan awal. Maksudnya apa? Awal amal. Jadi yang namanya niat itu ta'rifnya apa? Al-qasd lughatan. Secara syara apa? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Jadi memaksudkan sesuatu bersamaan dengan amalnya. Kalau sebelum itu namanya apa? Azam. Saya mau sholat tapi dia belum beramal, itu namanya azam. Gitu. Yang namanya niat itu bersandingan dengan amalnya. Makanya wa'ti biha makrunatan bil awali. Maka datangkanlah niat itu bersamaan dengan awal. Maksudnya awalul ibadah. Wa in tudim bisa dibaca wa in tudim, bisa dibaca wa in tadum. Kalau wa in tudim berarti anta, fa'ilnya anta. Wa in tadum berarti fa'ilnya an-niyah. Wa in tudim apabila kamu menistiqomahkan idamah. Idamah itu istiqomah maksudnya. Jadi continue apa? Jadi terus menerus itu loh. Apa? Berkelanjutan. Wa in tudim hatta balagta akhirah, sampai kamu mencapai ke akhirat. Khuzdat thawaba kamilan fil akhirah, maka kamu akan mendapatkan pahala. Khuzda, haza yahizu itu mendapatkan. Khuzda ats-thawaba kamilan, pahala yang sempurna fil akhirah, di akhirat. Kemudian wa niyatun wal qaulu tsummal amalu, niat, kemudian perkataan, kemudian apa? Amal, bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbaru. Tanpa muwafaqah, tanpa apa namanya? Tidak sesuai dengan sunnah, maksudnya tidak sesuai dengan syariat, maka tidak diterima. Bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Kemudian man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, man lam yajid mualliman falyarhali. Barang siapa yang tidak mengetahui, maka hendaknya dia bertanya. Man lam yajid mualliman, barang siapa yang tidak menemui seorang muallim, suatu guru, seorang guru, maka hendaklah dia yarhal, maksudnya safar. Misal di Sragen nggak ada guru, adanya di Solo, ya kita harus ke Solo, wajib itu. Walaupun harus dengan fulus, dengan ujrah. Kemudian wa ta'atun mimman haraman ya'kulu, dan ketaatan mimman haraman. Haraman di sini maf'ul bih, ya'kulu fi'ilnya. Jadi takdir kalamnya wa ta'atun mimman ya'kulu haraman, dan ketaatan dari seseorang yang memakan keharaman. Mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu, seperti orang yang membangun bangunan di atas ombak, nggak bakal selesai, ya kan? Ada ombak besar kita bangun, ada ombak lagi, hancur lagi, kan seperti itu. Itu permisalan dari mu'alif, ketaatan dari seorang yang memakan keharaman. Di sini ya'kul itu bisa lebih umum lagi, nggak sekedar makan, pelaku kemaksiatan, ya. Faqta' yakinan bil fuadi wa jazimi, maka putuslah dengan yakin, dengan keyakinan bil fuadi, yang ada di yang ada di hati. Fuad itu apa? Hati, qalb. Wa jazimi, dan jazmkanlah bi hadatsil alami ba'dal adami, dengan hudusnya alam. Jadi di dunia itu ada sesuatu yang qadim, ada yang hadits. Yang qadim itu siapa? Allah. Kalau alam itu hadits. Kullu ma siwa Allah yusamma alam, dan apa? Alam itu hadits. Kemudian ahdatsahu la lihtiyajihi ilah walau arada tarkahu lam mubtada. Jadi Allah itu apa? Mengadakan alam itu bukan untuk kepentingan beliau. La lihtiyajihi al ilah walau arada tarkahu lam mubtada. Sekiranya beliau itu menginginkan meninggalkannya, maka akan hancur. Sungguh akan hancur alam itu. Fahuwa lima yuriduhu fa'alu wa laysa fil khalqi lahu mithalu. Maka dia Allah terhadap apa yang diinginkannya fa'al, mampu. Fa'al adalah apa? Sighah mubalaghah. Dari fa'ila yaf'alu, fa'al. Kalau fa'il itu isim fa'il. Kalau fa'al itu berarti sighah mubalaghah itu sangat-sangat bisa. Wa laysa fil khalqi lahu mithalu.
dan tidak ada dalam penciptaannya itu yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Qudratuhu likulli maqdurin ju'il. Kudrahnya itu bagi setiap yang ditakdirkan, maka beliau bisa menjadikannya, kun fayakun. Wa ilmuhu likulli ma'lumin syamil, dan pengetahuannya bagi setiap sesuatu yang diketahui itu maka ilmunya itu meliputi segala sesuatu, maksudnya gitu. Kemudian munfaridun bil khalqi wa tadwiri. Dia baca cepat aja ya. Masih panjang. Masih panjang sekali nih. Munfaridun bil khalqi wa tadbiri jalla 'anis syabihi wan nadhiri. Kemudian di sini ada penyebutan apa? Sifat Allah yang 7. Hayyun muridun qadirun allamu lahul baqa was sam'u wal kalamu. 7. Itu menurut Asy'ari. Kalamuhu kawasfihil qadimi lam yuhditsil masmu' alil kalimi. Yuktabu fil lawhi wa bil lisani yukra kama yafadhu bil adhani arsala ruslahu bi mu'jizati zahiratin lil khalqi bahirati wa khassa min bainihim Muhammada falaysa ba'dahu nabiyyun abada faddalahu ala jami'i man siwah fa huwa syafi'u wal habibu lil ilah. Jadi Nabi Muhammad itu diutamakan, diberikan fadilah daripada nabi-nabi yang lain. Wa ba'dahu fal afdalu siddiqu. Yang lebih afdal setelah Nabi yang paling afdal dari manusia, yang paling baik dari semua manusia setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ba'dahu fal afdalu siddiqu wal afdalu tali lahul faruq. Kemudian setelahnya siapa? Umar bin Khattab Al-Faruq. Utsmanu ba'dahu kada Aliyu. Kemudian setelahnya siapa? Utsman bin Affan. Ini menurut pendapat jumhur. Karena ada khilaf, ada yang mengatakan bahwasanya Ali itu lebih afdal daripada Utsman. Fasitatul baquna fal badriyu. Fasitatul baquna siapa di sini maksudnya? Al-asyar al-mubasyirin bil jannah. Al-mubashiruna bil jannah itu. Jadi sahabat yang diberitakan dengan surga, diberikan kebahagiaan surga, berita gembira tentang surga, itu ada 10. Yang 4 itu adalah khulafa rasyidin. Sisanya siapa? Ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abdul Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, terakhir di sini ada ini Abu Ubaidah. Abdullah bin Mas'ud itu termasuk sahabat yang kecil, anak-anak Abu Ubaidah bin Jarrah. Fal Badriyu, kemudian setelah mubasyirin bil jannah apa? Al Badri, Ahlul Badr. Wa Syafi'i wa Malikun wa Nu'manu wa Ahmad bin Hanbalin Sufyan al-Thawri sama Ibnu Uyainah. Wa ghairuhum min sa'iril a'immah ala hudan wal ikhtilaf rahmah. Kemudian wal auliya dawu karamat rutab lam yantahu li waladin min ghairi ab wa lam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna 'ala al-waliyil amri. Wa ma jara bainas sihabi nasqutu anhu wa ajral istihadi nuthbitu. Jadi yang terjadi di antara para sahabat menurut kepercayaan kita ahlu sunnah adalah kita diam, tidak boleh berkomentar. Wa ajral istihadi nuthbitu. Sementara pahala istihad itu kita isbatkan, kita akui mereka punya pahala istihad. Karena sahabat itu bagaimanapun juga manusia, ketika beristihad bisa salah bisa benar, maka kita tidak boleh ikut campur masalah sahabat. Fardun 'alan nasi imamun yunsabu wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Bagi manusia itu wajib untuk mengangkat satu imam. Wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Ini takdir kalamnya wa ma yajibu 'alal ilahi syai'un. Sementara bagi Allah itu tidak wajib untuk mengangkat satu imam. Berbeda dengan Syiah Imamiyah. Kalau Syiah Imamiyah mengatakan wajib bagi Allah itu untuk mengangkat satu imam. Kewajibannya untuk Allah, bukan untuk manusia. Gitu kan. Ya. Yuthibu man ata'ahu bi fadlihi wa man yasha' aqabahu bi adlihi. Jadi Allah bisa memberikan pahala bagi orang yang taat kepadanya. Bisa juga untuk membalasnya, mengadabnya bagi orang yang bermaksiat. Yaghfiru ma yasha'u ghairu syirki. Maka Allah bisa memaafkan segala dosa manusia kecuali syirik. Bihi khuludun nari duna syakki. Dengan syirik itu
manusia itu kekal di dalam neraka tanpa adanya syak, tanpa adanya keraguan. Lahu iqabu man ata'ahu kama yuthibu man asa wa yuri ni'ama. Jadi Allah juga bisa kebalikan dari itu. Allah itu bisa mengadab orang yang beribadah kepadanya. Bisa juga memberikan ajar atau pahala kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Tapi ini kan perumpamaan gitu. Maksudnya Allah itu sanggup gitu. Sanggup. Kadzalahu an yu'limal atfala wa wasfuhu bidzalimi istahala. Bisa juga Allah itu mengadab anak kecil yang baru lahir mati, itu bisa jadi diadab di akhirat. Mampu Allah. Tapi sifat zalimnya Allah itu mustahil. Wa wasfuhu bidzalimi istahala. Yarzuqu man syaa'a wa man syaa'a ahrama wa rizqu ma yanfa' walau muharrama. Ini nanti menunjukkan sifat mutlaknya, tapi cuma contoh saja kan? Ya, cuma contoh saja. Jadi Allah itu punya kudroh. Kudrohnya itu tidak terbatas oleh sesuatu. Bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Kemudian yarzuqu man syaa'a, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Wa man syaa'a ahrama, dan bisa juga mencegah rezeki itu dari seseorang. Wa rizqu ma yanfa' walau muharrama, dan rezeki itu adalah sesuatu yang bermanfaat walaupun dia haram. Itu rezeki. Ini bantahan bagi orang yang mengatakan bahwasanya rezeki itu hanya sekedar sesuatu yang halal saja, sesuatu yang bermanfaat dan halal. Dan itu adalah qaul Mu'tazilah, perkataan orang Mu'tazilah. Yang mengatakan bahwa rezeki yang halal itu Mu'tazilah. Iya, rezeki itu yang halal-halal saja, yang haram itu bukan rezeki. Mu'tazilah. Makanya dibantah oleh mu'alif. Yang apa? Ya ini penulisnya Ahmad bin Ruslan. Ya. Dan beliau ini akidahnya Asy'ari. Akidahnya Asy'ari. Wa ilmuhu biman yamutu mu'mina falaysa yashqa bal yakunu amina lam yazalis siddiqu fi ma qad madha inda ilahihi bi halati ridha inna syaqiyya la syaqiyul azali wa aqsuhu sa'idu lam yubaddali wa lam yamut qabla inqidhal umri ahad wa nafsu tabqa laysa tafna lil abad. Dan tidak akan mati seseorang itu sebelum umurnya itu habis. Jadi ketika orang dibunuh itu bukan berarti yang mematikan dia itu orang yang membunuh, tapi Allah yang membunuh. Maksudnya Allah yang mentakdirkan dia itu mati dalam keadaan seperti itu. Wa nafsu tabqa laisa tafna lil abad. Sementara jiwa itu dia baki, kekal, tidak akan hancur selamanya. Wal jismu yabla ghairu ajbid nabi wa ma syahidun baliyan wala nabi. Sementara jisim itu akan yabla, akan hilang, akan hancur. Ghairu ajbid danab. Ajbid danab itu sesuatu yang kecil di di tulang ekor yang tidak bisa hancur. Wa ma syahidun baliyan wala nabi. Dan orang yang mati syahid tidak akan hancur jasadnya, wala nabi, dan tidak pula nabi. Waruhu ma akhbara anhal mustaba fanumsikul maqala anha adaba wal ilmu asnasa iril a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Ilmu itu adalah setinggi-tingginya suatu amalan. Talabul ilmi itu adalah setinggi-tingginya suatu amalan, wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Dan ilmu adalah tanda baiknya seseorang, fadilahnya seseorang, keutamaan seseorang. Terus yang wajib apa? Fa fardhuhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi. Yang paling fardu untuk dipelajari adalah ilmu akidah. Ilmu mengetahui apa yang wajib bagi Allah. Jadi sebagai kita manusia itu kita wajib mengetahui apa hak-hak Allah. Maksudnya itu dibahas di akidah. Ya, ilmu akidah itu ilmu yang paling tinggi. Fikih itu kan bawahnya akidah. Ya, tauhid itu yang paling utama. Jadi tauhid itu berbicara tentang batin, kalau fikih itu berbicara tentang zahir. Gitu. Ma ilmi ma yahtajuhul muaddi, bersamaan dengan ilmu yang dibutuhkan oleh seorang yang mengerjakan suatu amalan. Berarti apa? Fikih kan? Min fardhi dinillahi fid dawami katuhri wassalati wassiyami, dari farad, kewajiban-kewajiban agama Allah fid dawami, dalam sesuatu yang sehari-hari kita amalkan, fid dawam. Katuhri seperti apa? Taharah, wassalati wassiyami, salat sama siam, wal bai'i lil muhtaji lit tabayyu'i, dan jual beli bagi orang yang dia itu mempunyai jual beli. Wa dhahiril ahkami fi sana'i, dan dhahir-dhahir ahkam dalam suatu pekerjaan.
Wa ilmu da'inil qulubi mufsidi kal udbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwa hadza minal ahkami fardhu kifayatin 'alal anami. Jadi selain ilmu-ilmu yang disebutkan tadi, dia hukumnya adalah fardu kifayah. Tarifnya apa? Tarifnya kullu muhimmin qasadu tahassulah min ghairi an ya'tabiru man fa'alah. Jadi setiap ilmu yang penting yang dia itu wajib untuk dipelajari oleh seseorang saja. Seseorang dari sekian banyaknya orang. Dan itu tanpa mempertimbangkan siapa yang harus mempelajari. Pokoknya siapapun yang mempelajari itu berarti kewajibannya itu jatuh. Tidak wajib bagi yang lainnya untuk mempelajarinya. Ini ta'rif fardu kifayah. Contohnya seperti ka'amri ma'rufin wa nahyil munkari wa in yadhunnan nahya lam yu'athiri. Seperti amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah. Kemudian ahkamu syar'illahi sab'un tuqasamu al-fardu wal mandub wal muharramu wal rabiul makruh thumma ma ubih wasadisul batil waqti bisahih. Fardu kifayah berarti tidak dibatasi wilayah. Maksudnya satu dunia, satu atau ada wilayah. Ya, kalau menurut sepengetahuan saya itu harus ada beberapa. Gitu. Seperti kita mempelajari fikih secara mendetail itu hukumnya fardu kifayah. Jadi setiap dikatakan masafatul adwa. Masafatul adwa itu kurang dari masafatul qasr. Masafatul qasr itu berapa? Berapa Ustaz Khairul? Masafatul qasr itu berapa? Marhalatain atau 2 farsakh. Kalau ditakdirkan adalah 82 km. Nah, itu kalau masafatul adwa, tiap masafatul adwa itu harus ada faqih. Harus ada orang yang bisa mempelajari fikih, memahami fikih secara mendetail. Masafatul adwa. 82 km. Itu masafatul qasr. Masafatul qasr 82 km. Masafatul adwa kurang dari itu. Enggak, kurang tahu. Mana? Jadi hukum syarilah itu ada 7. Ini maksudnya hukum taklifi. Hukum syarilah ada taklifi, ada wat'i. Kalau taklifi ada 7 al-fardu yaitu wajib. Kemudian mandub sunnah. Kemudian muharram. Kemudian yang keempat makruh. Kemudian ma'ubih berarti mubah. Wasadisul afan berarti ini kan taklifi, yang 5 ini taklifi. Kemudian yang 2 ini adalah wat'i. Al-wat'i itu batil sama sahih. Ada 7. 5 taklifi, 2 wat'i. Terus fal fardu ma fi fi'lihi thawabu. Yang farad itu adalah yang dalam pengamalannya itu ada thawabnya, ada ajarnya, ada pahalanya. Kada ala tarikihi iqabu. Demikian pula bagi yang meninggalkannya maka ada balasannya. Itu pengertian dari fardu. Wa minhu mafrudun 'alal kifayati, dan di antara fardu itu ada fardu kifayah. Karat ditaslimin minal jamaati, seperti menjawab salam dari satu jamaah. Itu hukumnya fardu kifayah. Was-sunatul muthabu man qad fa'alah wa lam yu'aqab imru'un in ahmalah. Kemudian sunnah itu apabila amalkan maka dia mempunyai pahala. Wa lam yu'aqab imru'un in ahmalah, apabila ditinggalkan tidak dihukum. Wa minhu masnun 'alal kifayati, dan di antara sunnah-sunnah ada yang sunnah kifayah. Contohnya kalbati bisalam min jama'ati, seperti orang yang mengatakan salam, memulai salam. Assalamualaikum itu sunnah kifayah. Jadi enggak perlu satu rombongan salam kabeh, itu enggak perlu. Satu aja dari satu rombongan. Kemudian amal haramu fatsawabu yahsulu li tarikin. Adapun keharaman itu mendapat akan menghasilkan ajar, menghasilkan pahala bagi orang yang meninggalkannya. Wa athimun man yaf'alu, dan berdosa bagi yang melakukannya. Wa fa'ilul makruhi lam yu'adzabi, dan pelaku makruh tidak diadab. Bal in yakuffa limtithalin yusabi. Akan tetapi apabila dia itu tidak melakukannya karena imtithal, karena niatnya itu imtithal, meniru syariat, menaati syariat, maka dia akan diberikan pahala. Berbeda loh, orang misalkan kita katakan rokok itu makruh. Bagi beberapa ulama kan mengatakan makruh. Saya enggak merokok gitu. Kenapa? Enggak punya duit. Nah, itu enggak dapat pahala. Karena apa? Dia enggak ngerokok karena enggak punya duit gitu. Ya. Berbeda dengan orang, saya enggak ngerokok karena apa? Makruh. Nah, itu baru. Apa? Ya sama, keharaman itu juga akan diberikan ganjaran kalau dia diniatkan untuk taat kepada Allah.
Melakukannya itu karena ketaatan, bukan karena misal kenapa kamu nggak zina? Karena saya nggak punya duit, gitu kan. Nah dibayar ya gelem, gitu kan. Ya, nah itu Bisa. ya itu nggak dapat pahala ya kayak gitu. Nah, itu memang antara antara syariat dengan yang lain itu sebenarnya sama. Iya. Kalau nggak salah itu apa benar asma wa sifat saja. Enggak cuma asma wa sifat. Masih ya banyak. Seperti Quran itu ketika Allah itu menurunkan Quran itu tuh, apakah itu lafadz hakiki ataukah tidak? Kemudian ru'yatullah di akhirat. Pokoknya pembahasannya banyak itu. Dan sepakat hanya di beberapa masalah saja. Enggak cuma Syariat itu belum dokumentasinya. enggak. Banyak yang menunjukkan bahwa akidah syariat itu adalah dokumentasinya. Padahal kan enggak. Bukan. Asalnya, pecahannya gitu. Dalam sejarahnya. Belajar tadi nggak akan hasilnya. Iya. Yang mengarang Al-Ibanah. dia dalam rangka membantah hasil. Ya. Kemudian di akhir hayatnya beliau mengarang Al-Ibanah. Al-Ibanah fi Ushulid Diyanah yang itu rujuk kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Wa khussama yubahu bistiwa'i al-fi'li wa tarki 'ala sawa'i. Dan dikhususkan bagi yang boleh dari dua taraf, dua sisi. Mengerjakannya atau meninggalkannya itu sama. Itu berarti apa? Mubah. Lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Akan tetapi apabila dia meniatkan dengan makannya itu kuat untuk apa? Taat kepada Allah, maka di situ dia dapat pahala. Jadi sesuatu yang mubah itu dia bisa berpahala apabila kita niatkan untuk beribadah. Amma sahihu fil ibadati fama wafaqa syar'allahi fima hakama. Adapun sahih, sesuatu yang sahih itu, sahih dalam ibadat adalah sesuatu yang muwafiq syar' Allah, yang sesuai dengan syariat Allah. Wa fil muamalati ma tarattabat alaihi atharun bi aqdin thabatat. Adapun dalam muamalah itu yang berpengaruh berefek setelahnya itu asar-asar dengan akad yang telah diisbatkan, yang telah sabit. Misalnya kayak kita jual beli itu kan akad ya. Terus efek dari jual beli itu apa? Kita memiliki harta yang kita memiliki benda yang kita beli gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi ta'rif sahih dalam ibadat sama muamalat beda. Kemudian wal batil fasidu lis sahihi dhid wa huwa alladhi ba'du syurutihi fuqid. Batil sama fasid itu sama maknanya. Kalau dalam madhab Syafi'i berbeda dengan madhab Hanafi, membedakan antara batil sama fasid. Maka di sini beliau mengatakan wal batilul fasidu itu untuk untuk membantah madhab Hanafi bahwasanya batil sama fasid itu sama, nggak beda. Ini adalah bantahan. Lis sahihi did, bagi sahih itu did, kebalikan dari sahih. Terus pengertiannya apa? Wa huwal ladzi ba'du syurutihi fuqid, yaitu adalah yang syarat-syaratnya itu hilang. Beberapa syarat-syaratnya itu hilang. Wastafni, dikecualikan, maujudan, yang ada kama lau udima, tapi seakan-akan dia itu nggak ada. Contohnya apa? Kawajidil ma'i idza tayammama, seperti orang yang dia itu menemukan air tapi dia itu bertayamum karena ada udzur syar'i. Contohnya sholat, contohnya sakit. Orang sakit itu dia nemu ada air tapi dia nggak boleh pakai air, maka di situ air itu seperti wujuduhu ka adamihi, adanya itu seperti tidak adanya. Wa minhu ma'dumun, dan di antaranya ada yang ma'dumun ka maujudin, yang enggak ada tapi seperti ada. Muthil, kemudian dimisalkan kadiyatin turathu an syakhsin kutil, seperti diyah yang diwariskan kepada ahli warisnya yang orang dibunuh. Misal ada orang dibunuh, itu kan dia dapat diyah dari yang membunuh kan, tapi diyahnya itu belum dibayarkan, tapi sudah diwariskan kepada ahli warisnya gitu. Jadi adamuhu kawujudi, nggak adanya itu seperti adanya gitu ya. Terus kita masuk ke kitab Thaharah. Lanjut apa? Yang hakikat itu mau diedit nanti. Ya itu bukan poin kita belajar akidah sebenarnya pada hari ini. Itu cuma kita mengikuti alurnya mu'alif aja.
dan mulia. Itu sebelum. Lumayan kan? Lanjutin sama makan nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Ya. Mulai ya, bismillah ya. Kitab Thaharah. Kitabun. Kitab itu diambil dari apa namanya? Katibah. Katibah itu apa? Batalion. Katibah itu kan juyus pasukan itu kan tadumu ba'du. Jadi saling nyambung gitu loh. Hah? Saling raket ya. Makanya kitab itu dinamakan kitab karena dia ya sama, mengumpulkan. Kemudian ta'rifnya apa? Jumlatun minal ilmi tastamilu ala abwabin wa fusulin wa furu'in wa masailin wa tafri'at ghaliban. Jadi jumlah kumpulan dari suatu ilmu yang dia itu mengandung bab, kemudian mengandung apa? Fasal, mengandung furu' sama tafri'at ghaliban, seringnya seperti itu. Kemudian at-thaharah. At-thaharah secara bahasa lugatan itu apa? An-nadhafah. Sebelumnya ini kok mu'alif ngomong kitab at-thaharah itu i'rabnya apa? Kitab at-thaharah. I'rabnya kitab at-thaharah. Ashabun nahwu? Hah? Enggak. Kok kitab at-thaharah itu. Kitab at-thaharah di sini di'irabkan sebagai khobar. Mubtadanya apa? Hada. Jadi mubtadanya itu muqaddar, mahdhuf. Takdiruhu apa? Hada. Hada kitabu at-thaharah. Ini adalah kitab thaharah. Atau bisa dimansubkan kitabat thaharati. Itu sebagai apa? Maf'ulun bih. Iqra kitabat thaharati. Bacalah kitabat thaharati. Itu takdir, diantara takdir-takdirnya. Terus kemudian at-thaharatu lughatan. Kenapa lughatan? Kenapa enggak lughatin, enggak lughatun? I'rabnya apa? Lughatan di sini adalah mansubun binaz'il khafid. Jadi dia tuh dimansubkan karena ada khafidnya. Khafidnya apa? Fi. Jadi at-thaharatu fil lughati artinya aslinya seperti itu. Tapi fi-nya itu dihilangkan. Jadi ya at-thaharatu lughatan. Tarif dari Imam Ibnu Hajar ada fi'lu ma yatawaqqafu alaihi ibahatun au thawabun mujarrad. Jadi fi'lu ma yatawaqqafu alaihi ibahatun. Suatu kegiatan atau perlakuan yang berakibat atasnya itu apa? Ibahatun sholat contohnya seperti itu. Au thawabun mujarrad ataupun sekedar untuk mendapatkan pahala saja. Contohnya seperti apa? Thawabun mujarrad itu. Seperti orang dia itu tajdidul wudu. Tajdidul wudu itu kan bukan dimaksudkan untuk mengangkat hadas, bukan untuk sholat, bukan untuk supaya dia itu bisa boleh sholat, tapi apa? Dimaksudkan untuk mendapatkan pahala berwudu, tajdidul wudu. Kemudian kalau ta'rifnya Imam Nawawi itu apa? Mungkin kita tuliskan saja ya, biar enak, biar lebih jelas.
Bahas toharoh. Toharotu lughatan an-nadhafah. Apa? Syar'an. Kita pakai pengertiannya Imam Nawawi yang lebih lengkap. Raf'ul hadath wa izalatun najas wa izalatun najas raf'ul hadath wa izalatun najas au fi ma'nahuma aw ala suratihima. Ini pengertian dari Imam Nawawi. Kalau Imam Ibnu Hajar apa tadi? Fi'lu ma yatawaqqafu alaihi ibahatun aw thawabun mujarrad. Ini menurut Imam Nawawi adalah raf'ul hadas, mengangkat hadas. Kenapa dikatakan raf'u? Kenapa enggak izalah? Ketika najis dikatakan apa? Izalah. Ketika hadas rafa. Kenapa? Gimana? Iya. Jadi hadas itu tarifnya apa? Amrun i'tibari yaqumu bil badan yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhis. Jadi hadas itu adalah amrun i'tibari. Amrun i'tibari itu maksudnya apa? Sesuatu yang bentuknya anggapan. Kan kita nggak bisa lihat hadas itu seperti apa. Yaqumu bil badan. Letaknya di badan. Yamna'u sihhatas shalah, yang mencegah sahnya salat, haitsu la murakhis, yang mana dalam keadaan tidak ada rukhsah. Berbeda ketika orang apa? Faqidut tahura ini. Faqidut tahura ini itu dia tidak menemukan yang namanya turab ataupun air. Di situ dia punya rukhsah untuk mengerjakan salat. Ya kan? Tapi walaupun dengan i'adah. Raf'ul hadath wa izalatun najas au fi ma'nahuma, yang semakna dengan raf'ul hadath wa izalatul hadas. Jadi huma ini balik ke rafa sama izalah. Yang semakna dengan raf'ul hadath sama izalatul najas itu apa? Apa Ustaz Khairul? Mandi sunnah atau tayamum? Tayamum. Tayamum itu kan dia tidak raf'ul hadath. Tapi dia itu apa? Ibahatu as-shalah, istibahatu shalah kan? Niatnya enggak boleh raf'ul hadath tayamum itu. Kalau seseorang bertayamum dia dengan niat raf'ul hadath, itu enggak sah tayamumnya. Karena apa? Tayamum itu la yarfa'ul hadath, tidak mengangkat hadas. Ini ada kegiatan sholat. Ya, istibahatu shalah, meminta kebolehan untuk salat gitu. Ini yang semakna dengan raf'ul hadath. Yang semakna dengan izalatun najas apa? Istinja bil hajar. Istinja bil hajar. Kenapa dinamakan izalatun najas? Karena asalnya orang istinja bil hajar itu dengan batu itu dia tidak menghilangkan najis, tapi masih ada sisa-sisanya. Karena dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i itu yang namanya menghilangkan najis itu tidak sah dengan sesuatu lain selain air. Hanya sah dengan air saja. Kemudian ala suratihima, ini balik ke raf'ul hadath sama izalatun najas juga. Yang sesurah, yang bentuknya itu seperti raf'ul hadath, apa? Al-ghuslu atsani ba'da ghuslul fard. Jadi membasuh basuhan yang kedua, kan orang wudhu itu kan disunahkan tafrith, ya kan? Yang pertama itu dia mengangkat hadas, yang kedua tidak. Cuma sekedar apa? Untuk mendapatkan sunnah.
maka dia secara surah bentuknya itu seperti basuhan yang pertama. Seperti apa? Raf'ul hadath. Tapi dia bukan raf'ul hadath, tapi surahnya saja, bentuknya itu sama. Kalau izalatun najas, ya sama, al-ghuslu tsani juga. Al-ghuslu tsani ada zawal an-najis. Jadi basuhan yang kedua setelah apa? Hilangnya najis. Misal kita ketemplaan apa? Telek cecak misalnya. Itu kan najis. Kita basuh dengan basuhan pertama. Ketika hilang, ya udah, sebenarnya kan suci kan? Tapi kita disunahkan untuk menambah basuhan yang kedua ataupun ketiga. Disunahkan untuk itar. Makanya basuhan kedua dan ketiga itu dia secara surah seperti izalatun najas, tapi hakikatnya dia bukan izalatun najas. Ini takrif dari Imam Nawawi. Kita baca bait yang pertama, wa innama itu termasuk adatul hasr. Kalau ilmu balaghah, dalam ilmu balaghah itu termasuk adatul hasr. Hanya, artinya hanya saja. Wa innama yasihu, sesungguhnya hanya saja sahnya tatahirun, yaitu taharah, bima. Ma di sini maksudnya maun, bimain. Tapi dia dikosarkan, hamzahnya dihilangi. Namanya alif qasr, alif apa? Alif maksurah. Tapi aslinya wa innama yasihu tathirun bimain. Sesungguhnya taharah itu hanya sah dengan air saja, gitu. Utliko yang mutlak. Apa makna mak mutlak itu? Mak mutlak itu adalah mak lam yataqayyad biqayyidil lazim. Jadi air yang dia belum tidak terikat dengan qayyid yang lazim. Berbeda dengan qayyid munfak. Bedanya apa? Ini sebenarnya cuma permainan bahasa saja. Misal contoh qayyid lazim apa? Ma'ul qahwah. Saya punya air kopi, ma'ul qahwah. Ma'ul qahwah ini ketika saya pindahkan tempatnya, dia namanya qahwah atau bukan? Tetap qahwah kan? Nah, itu namanya qayyid lazim. Jadi qahwahnya itu ini loh. Yang mengikutinya. Ya, ini ma al-qahwah. Ini qayyid lazim ini namanya. Al-qahwah ini. Ma al-qahwah ketika kita pindahkan ke tempat lain, namanya tetap ma'ul qahwah. Dia tidak akan bisa terpisahkan dengan ma ini. Berbeda dengan qayyid munfak. Qayyid yang bisa terputus. Contohnya apa? Ma al-bi'r. Misal saya ngambil segelas air dari sumur, saya bawa ke sini. Ini namanya apa? Ma, ya kan? Nggak mungkin kalian ngomong ma'ul bi'r. Nah, ini maksudnya qayyid munfak. Dia bisa terpisah. Jadi wa inna ma yasihu tadhirun bima in utliqa la musta'malin. La musta'malin wala bima. Jadi tidak sah orang bersuci dengan air musta'mal. Musta'mal itu adalah air yang digunakan untuk bersuci toharah yang fard. Mastumila fi fardhi toharah. Ada yang mengartikan mastumila mimma la budda minhu. Mimma la budda minhu itu contohnya seperti apa? Sobi. Sobi itu kan bukan mukallaf toh. Sobi itu belum mukallaf. Tapi apabila dia itu berwudu, kemudian air bekas wudunya itu dikumpulkan dalam suatu bejana, terus kita gunakan untuk bersuci, itu sah apa enggak? Tidak sah. Makanya di sini takrif mastumila fima la budda minhu itu lebih syamil, lebih aam, lebih umum daripada mastumila fi fardhi taharah. Wala bima, dan tidak sah pula bersuci dengan sesuatu bitahirin mukhalitin taghayyara. Bima taghayyara. Ini takdir kalamnya gini. Wala bima taghayyara bitahirin mukhalitin. Jadi tidak sah bersuci dengan sesuatu yang terubah, yang berubah dengan sesuatu yang tahir.
mukhalid yang tahir. Mukhalid itu ta'rifnya apa? Pengertiannya. Mala yumkinu fasluhu. Sesuatu yang tidak mungkin untuk dipisah. Contohnya seperti teh, kohwah itu tidak mungkin untuk dipisahkan. Gitu. Atau mala yutamayyaz fi ra'yatil ain, yang tidak terbedakan pada pandangan mata. Itu ta'rif dari mukhalid. Wala bima taghayyara bitahirin mukhalidin. Takdir kalamnya seperti itu. Taghayyuran berarti apa? Maf'ul mutlak. I'rabnya maf'ul mutlak. Itlaqul ismi ghayyara. Itlaqul ismi itu sebagai maf'ulun bih. Fi'il fa'ilnya ghayyara. Jadi perubahan yang mengubah penitlakan suatu air kepada air itu. Pengitlakan nama air kepada air itu. Contohnya seperti saya punya ini namanya air. Kemudian ketika saya campur dengan kohwah, saya masuki kopi, maka di situ penitlakan nama air itu akan direnggut oleh kopi. Kopi itu kan mukhalid tahir, dan dia ketika dicampurkan kepada air, dia akan mengangkat pengitlakan nama air kepada ini, cairan ini. Namanya jadi kohwah. Definisinya. Gimana? Jadi berubah definisi airnya. Nah, namanya jadi berubah, diangkat oleh kopi tadi. Yang awalnya saya mengatakan ini air, gara-gara kecampur kopi, nah nama air itu diangkat dari dirinya, jadi bukan air lagi. Terus fi ta'mihi aw rihihi aw launihi, dan perubahan itu terjadi dalam apa? Ta'amnya, rasanya. Aw rihihi, atau baunya. Aw launihi, atau warnanya. Wa yumkinu istighna'uhu bi saunihi. Dan syarat mukhalid ini adalah dia harus tidak dibutuhkan oleh air tersebut. Istighna itu maksudnya tidak dibutuhkan. Istighna itu tidak dibutuhkan. Bisaunihi, dengan cara apa? Menjaganya. Contoh sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh air, yaitu tadi kopi, teh. Karena tidak selayaknya air itu memiliki kopi sama teh. Berbeda dengan tohlub. Tohlub itu apa? Ijo-ijo itu apa namanya? Hah? Lumut ya. Lumut itu kan memang seringnya dia berada di air. Dan kita sebagai manusia itu untuk menyingkirkan lumut dari air itu susah. Nah, kalau lumut ini namanya la yastagni anhu. Kalau selain lumut, selain turab itu namanya yastagni anhu. Jadi air itu tidak membutuhkannya. Kalau la yastagni anhu, air itu seringnya ada itunya itu, ada lumutnya. Paham ya? Jadi kalau misalnya ditarik begini boleh nggak ya? Jadi air yang sudah tidak mutlak tadi, atau air yang berubah itu karena ulah tangan manusia gitu, bisa nggak? Karena misalnya kayak sekarang air sungai, Ya. air sungai Gawan itu pas ketika itu warnanya hitam. Warnanya hitam. Jadi karena pencemaran Limbah, ya. nah, itu kan sudah nggak bisa disebut Ya. mutlak lagi. Kan? Nggak bisa Karena disebut mutlak. tangan manusia gitu. Ya. Tapi kalau air yang mutlak tadi, air masih tetap seperti asalnya dan berubah, seandainya berubah karena alam, bukan Karena alam, ya. Karena misal lumut, dia berubah jadi hijau karena lumut. Nah, di situ lumut itu kan dia mukhalid. Mukhalid dia tahir juga. Tapi di situ dia tetap dinamakan air mutlak. Karena apa? Air itu seringnya ada lumutnya gitu. Dan kita tidak mungkin untuk menghindari lumut ini. Susah. Kalau seperti tercampur berubah warna itu seperti tercampur air fosfor itu jadi berubah ya. Itu apa ya? Harapan ya nggak sah ya. Fosfor. Fosfor itu apa? Apa ya? Sulfur. Ya. Sulfur. Ya, itu gimana? Itu nggak bisa ya, pakai. Itu alam atau campur alam juga? misalnya air belerang itu kan masih mutlak. Ya, Belerang itu. ada kaidah fikih wa yu'fa an maqarrihi wa mamarihi. Jadi dimaafkan dari tempatnya dan ini tempat lewatnya. Misal katakanlah ada air pegunungan, itu turun ke bawah. Nah, gunung itu kan biasanya ada milahnya, ada ada milah bahasa garamnya, ada garamnya. Ketika melewati tempat-tempat bergaram itu, pas sampai bawah itu rasanya asin. Di sini kan terjadi perubahan kan. Nah, harusnya dia itu tidak dinamakan air lagi karena dia sudah berubah menjadi air garam.
tapi itu masih sah digunakan. Kenapa? Karena dia dimaafkan. Karena itu tadi mamarnya, tempat lewatnya. Atau misal kita punya tandon, tandonnya itu ada ininya, apa namanya? Tayangnya ya. Kemudian berubah karena tayangnya. Nah, itu masih bisa digunakan untuk taharah karena dia dimaafkan tadi. Gitu. Sama kayak fosfor itu tadi. Gimana? Nggak masalah. Ini kita bicara tentang hukum fikih, bukan kesehatannya. Kalau ada dokter mengatakan, oh kalau kamu pakai ini hukumnya kamu nanti kena penyakit, maka di situ haram. Gitu. Jadi misalnya saya pernah dengar itu, jadi air kayak bayangan ini kan, air panas karena belerang ini. Belerangnya. Karena mungkin Tempatnya ya, tempatnya. sumber air panas. Itu kan masih mutlak. Kenapa? Walaupun di situ mengandung belerang yang di lab dia mengandung belerang itu Ya. masih mutlak karena air asalnya air. Asalnya belerang. Ya. Memang asal aslinya gitu. Dari memang tempatnya seperti itu gitu. Jadi kan itu masih mutlak kan. Masih mutlak Jadi ya. yang berubah dari yang disebut tadi bukan keluar dari air mutlak itu adalah air yang berubah karena manusia kan. Karena ulah manusia. Ya, mungkin definisi lebih mudahnya bisa dikatakan seperti itu. Kemudian ini syarahnya perlu dibaca apa enggak ini? Bahasa sekali. Ya. Wa inna ma yasihu tathhirun bima utliqa ay bima'in mutlaqin. Wa huwa ma yutlaqu alaihi ismu ma'in bila qaidin lazim, yang diitlakan. Yutlaqu alaihi itu maksudnya diberikan, diberikan penyebutannya kepadanya itu ismu ma'in, nama air, bila qaidin lazim, tanpa apa? Qaid yang lazim. Bi ayyi sifatin kana, walau tillan, dengan sifatnya, bagaimanapun sifatnya. Walau tillan itu apa? Tilan itu mungkin bisa cari di kamus tilan artinya apa? Fama fi kalamihi bil qasr lid darurah. Ma di sini dalam bait syairnya itu adalah dengan qasr. Qasr itu maksudnya tanpa hamzah, itu namanya qasr. Kalau ada hamzahnya namanya mamdudah, alif mamdudah. Kalau nggak ada alifnya, nggak ada hamzahnya, namanya maksurah. Dan disebutkan tanpa mamdudah, tanpa hamzah, itu untuk darurah. Darurah itu syiar maksudnya. Jadi untuk menyesuaikan qafiyah, bentuk syairnya itu loh. Bait apa? Kalau kita belajar bahasa Indonesia itu akhir syair namanya apa? Sajaknya, untuk menyesuaikan sajaknya. Fala yasihu, maka tidak sah at-tadhiru, bersuci bi ghairil ma', dengan selain air, minal ma'iat, sesuatu cairan selain air itu namanya ma'iat. Jadi ini istilah fuqaha. Fuqaha itu menyebut cairan selain air namanya ma'iat. Contohnya mbak asal. Hah? Ma'i'. Jamannya ma'iat. Contohnya lain apa? Zait, minyak. Minyak itu ma'i juga. Kama il wirid, seperti apa? Air melati, bunga melati. Air mawar, ya air mawar, bukan air melati ya, air mawar. Wala bima'in muqayyadin biqayyidin lazim, dan tidak pula sah dengan air yang dia itu terikat dengan qayyid yang lazim. Kal mukhtalat bi za'faran, seperti yang tercampur dengan za'faran, safron. Air dicampuri safran kan jadi berubah. Fala yarfa'u hadatsan, maka tidak mengangkat hadas. Wala yuzilu najasan, dan tidak juga menghilangkan najis. Wala yasta'milu fi tuhri ghairihima, dan tidak wala yusta'malu fi tuhri ghairihima, dan tidak digunakan dalam menghilangkan selain raf'ul hadas sama izalatun najas. Kemudian qauluhu la musta'malin ay fala yasihu at-tadhiru. Ai ini apa? Tafsiriyah dia. Namanya ai tafsiriyah. Dan jumlah setelahnya itu di i'rab sebagai badal. Karena dia menjelaskan jumlah sebelumnya. Ai tafsiriyah. Fala yasihu tadhiru bima, dan maka tidak sah bersuci dengan nya. Nya kembali ke musta'mal. Wal muradu bil musta'mal, dan yang dimaksud dengan musta'mal itu adalah ma rafa'a hadatsan
au azala najasan wa huwa qalil li'annahu ghairu mutlaq. Yang dimaksud dengan mak mustakmal adalah sesuatu yang mengangkat hadas atau yang menghilangkan najis dan dia itu qalil, jumlahnya itu sedikit. Jumlahnya sedikit. Itu misalnya gini. Jadi kalau tadi kan bekas wudhu diwadahi. Ya. Tapi kan orang biasanya pernah mendengar orang ilmu itu sampai ketetesan jadi usah malam gitu kan ya. Ketetesan itu. Jadi kita wudhu kecipratan bekas wudhu kita. Cuma kecipratan. Oh, masuk ke bejana. Airnya kan? Iya. Masuk ke bejana. Misalnya kita ada ember. Nah, kadang nyiprat karena Ya. ini ada di bawah. Ya. Nyiprat bukan diwadahi. Ya. Apakah kemudian mengubah status air itu? Ya, itu bisa jadi mengubah statusnya. Itu kalau fuqaha itu mengatakan nanti takdirnya itu takdir takdiri. Takdir itu ya diperkira-kirakan, dia dianggap. Apakah itu mungkin? Ya, jadi misal yang ketetesan itu 1 liter gitu kan, maka ya ketetesan 1 liter gitu kan. Nah maka fuqaha itu ini ada namanya tajribah, percobaan takdiri. Jadi sekiranya air ini kita takdirkan dengan sesuatu yang ausatu sifatnya itu mutawasid. Sekiranya kita takdirkan launnya asir, itu berubah apa enggak itu. Kalau orang ahli air mengatakan berubah, berarti di situ kita katakan airnya mustakmal. Seandainya mungkin kecipratannya itu kuantitasnya mungkin bisa berubah mungkin ya. Ya, kuantitas adalah dengan kuantitas belum tetes ini bisa berubah warna. Ya, jadi kan berarti enggak ya? Kalau enggak. Dan itu tajribahnya itu enggak wajib dilakukan. Itu cuma kira-kira wae. Kira-kira wae. Misal kita pakai langsung itu sah, enggak masalah. Jadi enggak wajib. Kecipratan itu tetap masih tidak merubah status. Tidak merubah statusnya. Ya, tidak merubah statusnya. Bikin kalau logis dulu kalau untuk ketetesan kan dari dalilnya kan dulu bekas air yang ditampung kan ini kan cuma kecipratan ya. Dan itu masalah ini ada di Muqaddimah Hadramiyah. Muqaddimah Hadramiyah ada. Sampai mana tadi? Li'annahu ghairu mutlaq, karena dia bukan air mutlak. Kemudian qauluhu wala bima bitahirin ila akhirih ay wala yasihu tadhiru, dan tidak sah bersuci bilma dengan air alladzi yang taghayyara bitahirin, berubah dengan sesuatu yang tahir, mukhalitin yang yukhalid, kharaja bi mukhalid apa? Mujawir. Mujawir itu cuma sekedar menyampingi itu. Kalau mukhalid itu bercampur. Lilma dengan air. Bi'an sarafihi. Bi'an ini sebagai apa? Taswiriyah. Bak taswiriyah. Jadi penggambarannya. Dengan cara apa? Saro, berjalan di dalamnya. Bihaitsu la yumkinu fasluhu minhu. Yang mana tidak mungkin untuk dipisahkan darinya. Jadi mukhalid itu ketika mengucur ke air tadi, kemudian bercampur dengannya, tidak mungkin untuk dipisahkan dari air. Zatnya itu tidak bisa dipisahkan dari air itu. Wa qauluhu taghayyuran bin nasab maf'ulan mutlaq. I'rabnya maf'ul mutlaq. Wa qauluhu itlaqul ismi bin nasab maf'ulan li ghayyara. Jadi itlaqul ismi dia sebagai maf'ulun bih. Fi'il fa'ilnya apa? Ghayyara. Ai taghayyuran ghayyara itlaqa ismil ma'i alaihi. Jadi perubahan yang merubah penitlakan nama air kepada benda itu, benda cair itu. Jadi itu dobitnya, dobit perubahannya itu tadi. Bi'an ahdatsa lahu isman akhar, dengan cara ketika tercampur itu, maka suatu campuran itu akan menimbulkan nama baru buat dia. Wa mana itlaqa ismil ma'i alaihi, dan mencegah penamaan nama kepada benda itu. Maksudnya ini loh, ini air. Ketika kecampuran suatu zat yang tohir, contohnya apa? Kopi. Masuk ke sini, dia berubah menjadi kopi gitu kan. Mengubah nama air ini menjadi kopi dan mencegah penamaan air untuk benda ini. Gitu. Maksudnya gitu. Paham ya? Insya Allah ya. Nah. Terus fi ta'mihi ila akhirih ay bi an kana at-taghayyur bi tasbiriyah, dengan cara apa? At-taghayyur perubahan itu
fi ahadi awsafihi ats-tsalatsah, pada salah satu sifat-sifatnya yang tiga. Fayakfi wujudut taghayyur fi ahadiha, maka cukup adanya perubahan itu cuma dari salah satunya saja, nggak harus tiga-tiganya berubah. Misal yang berubah ta'amnya saja, atau rihnya saja, atau launnya saja. Wala yustaratu istima'uha, dan tidak disyaratkan ketiga-tiganya itu harus berubah. Istima' itu berkumpulnya, maksudnya berkumpul perubahannya ketiga sifatnya itu. Fa kharaja ma lam yataghayyar aslan, maka keluar dari kaidah yang tadi adalah sesuatu yang tidak berubah secara asalnya, tidak berubah. Au taghayyara ghairu awsafihi ats-tsalatsa, au berubah selain sifat-sifatnya yang tiga. Contohnya apa? Kal musakhon wal mubarrad. Air yang panas itu kan dia berubah juga, tapi bukan baunya, bukan rasanya, bukan warnanya, tapi apa? Suhunya. Au mubarrad, atau air yang dingin ditambahi es batu gitu kan, jadi dingin, itu juga berubah, tapi kan bukan tiga sifatnya. Jadi sesuatu perubahan selain tiga sifat tadi, dia tidak dikatakan sebagai air yang air tahir ya, tidak merubah statusnya sebagai ma' mutlak. Wal mutaghayyir la bi mukhalid, dan air yang berubah tapi bukan dengan mukhalid. Kal mutaghayyir bi rihin jifah, seperti air yang berubah tapi karena angin batang, angin apa namanya? Batangnya bahasa Indonesia apa? Bangkai ya. Seperti air yang berubah tapi karena bau bangkai, batang. Alasyad yang bangkainya itu terletak di samping pinggiran air. Misal ini sungai, kemudian di sini ada bangkai. Kemudian air sungai ini baunya berubah, warnanya berubah, rasanya berubah. Tapi bukan karena mukhalid, bukan karena bercampur dengan bangkai ini, melainkan karena angin-anginan. Ini namanya istirwah. Jadi angin-anginan bangkainya itu. Dan di sini dikatakan bukan merubah sifatnya. Jadi tetap air itu dikatakan sebagai air mutlak. Warnanya mungkin kan mungkin, tapi baunya mungkin bisa. Bau mungkin bisa. Ya. Kalau warna enggak ya kayaknya. Warna dan rasa tidak mungkin. Tapi kalau bau mungkin. Oh ya. Au bitulil mukath, atau perubahan itu terjadi karena apa? Lamanya zaman, lamanya mukath itu berdiam diri lama. Seperti contohnya apa? Air dalam sumur yang ditinggal selama 1 tahun itu pasti berubah dari hijau. Nah di situ dikatakan dia tetap ma' mutlak. Karena apa? Dia berubah bukan karena sesuatu yang mukhalid, melainkan dia itu karena lamanya terdiam di situ. Malah justru air itu kalau didiamkan rusak ya. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan safir tajid aywadan amman tufariquhu fansib fa inna ladzatal aishi fin nasabi. Bersafarlah kamu akan menemukan pengganti dari apa yang kamu tinggalkan. Fansib fa inna ladzatal aishi fin nasabi, dan bercapek-capeklah karena lezatnya kehidupan itu ya dicapai itu. Kalau orang nganggur itu mesti jenuh, nggak enak gitu. Enaknya ya ini kita kerja, kita belajar, kita menghafal, itu enak. Kemudian ini ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu. Sesungguhnya aku melihat diamnya air itu justru yang menyebabkan air itu rusak. In saratoba wa illam yajri lam yatubi. Apabila dia ngalir, maka air itu akan bagus. Tapi kalau dia terdiam, dia tidak bagus. Itu permisalan Imam Syafi'i terhadap orang yang nganggur sama orang yang bekerja. Bitulil mukath. Fa innal ma fi hadhihi kulliha yakunu tahuran. Maka air yang disebutkan tadi, yang kita sebutkan seperti apa? Birihin jifah atau bitulil mukath, itu semuanya tahur, hukumnya tahur, bukan tahir. Wa qauluhu wa yumkinu istighna'uhu bi saunihi, maknanya annahu, bahwasanya disyaratkan fit taghayyuri, dalam perubahan itu bil mukhalid, dengan sesuatu yang mukhalid, yang mencampuri.
an yakuna dzalikal mukhalid mimma yumkinu istighna'ul ma'i anhu bisaunihi an mukhalatatihi. Jadi yang mana mukhalid ini, sesuatu yang mencampuri ini mungkin untuk dipisahkan, mungkin untuk dijaga dari tercampurnya. Contohnya ya kayak buah jatuh itu bisa dijaga. Terus apalagi ya kopi, teh itu kan mungkin dijaga. Kal kafur arrohu, seperti kafur. Nah ini kafur ini saya di Indonesia tuh nggak tahu kafur itu apa. Tapi wujudnya itu udah pernah tahu. Tapi kalau kita cari di kamus, kafur itu kamper. Tapi nggak tahu apakah kafur itu kamper. Dan ini digunakan untuk membandingkan mayat, dicampur. Balsam. Itu bubuk bentuknya. Iya, bubuk putih. Dan kata syekh saya itu ketika disentuh menyebabkan tidak bisa berdiri. Apanya yang tidak bisa berdiri? Tidak perlu dijelaskan. Makanya ketika ada itu salah satu syekh dari Rifat itu buka kamper itu kan, beliau itu nggak mau buka, nyuruh muridnya, karena beliau nggak mau kalau sampai nggak bisa berdiri. Paham lah ya maksud di sini kan? Ya itu saya nggak tahu sampai sekarang. ada masanya sampai berapa tahun itu. Jadi beliau menghindari itu, nyuruh muridnya biar muridnya jangan. Makanya nggak boleh di demok langsung itu nggak boleh. Makanya fuqaha itu gimana? Ya untuk bikin kulitnya itu biar keset gitu. Formalin. Apakah formalin itu efeknya juga seperti itu? Nah makanya fuqaha itu kan dalam bab nikah itu kan mengatakan wa yukrahu tanawulu al muftir. Jadi dimakruhkan seseorang itu untuk mengkonsumsi sesuatu yang menyebabkan syahwatnya itu hilang. Contohnya apa? Kafur. Itu hukumnya makruh. Tapi kalau memutus secara total itu haram malah. Gitu. Itu dalam bab nikah. Wa za'faron, contoh seperti mukhalid yang lainnya apa? Za'faron, safron. Bi khilafi ma la yumkinu saunul ma'i anhu. Berbeda dengan sesuatu yang tidak mungkin untuk dijaga air darinya. Kama fi maqarril ma'i wa mamarihi, seperti yang ada seperti sesuatu yang ada pada wadahnya ataupun tempat jalannya. Misal ya tayeng itu tadi, tandon ada tayengnya, atau itu pralon, itu kan termasuk mamar. Waktu hujan itu kan airnya kesuplatan karena tanah. Ya termasuk kayak di Hadramaut itu ada air, dia tuh genangan air banyak banget, 2 kulah, tapi warnanya coklat. Coklatnya ini karena apa? Karena turab. Jadi nggak masalah gitu. Dan turab tuh asalnya memang tahir gitu. Jadi nggak masalah juga. Fa innahu la yadurru, maka sesungguhnya itu apa? Mukhalid tadi yang la yumkinu saunul ma'i anhu la yadurru, tidak berbahaya. At-taghayyuru bihi, berubah karenanya. Jadi perubahan karena itu tidak berbahaya, tidak masalah maksudnya. Yadurru ini di sini maksudnya tidak masalah, itu bahasanya ahli fikih kayak gitu. Kita harus membiasakan istilahan mustalahat mereka. La yadurru, istighna, gimana? Tapi diterjemahkan. Ya. Tapi kalau diterjemahkan wagu. Ya wagu. Kal qadahi al-matli bil qatiron. Seperti apa? Dimisalkan seperti qadah itu bejana gitu, tempat yang dia tuh dicat dengan qatiron. Qatiron itu ter itu apa? Aspal gitu ya, ter ya. Ya, itu. Jadi misal kita punya bejana atau wadah gitu, terus kita cat dengan ter, kemudian kita taruh di atasnya airnya itu berubah karena catnya itu, nggak masalah. Karena apa? Dia fi maqarihi, di tempat istiqrarnya, di tempat berdiamnya air itu tadi. Fa innahu la yadurru taghayyurul ma'i bidzalika al-qatiran. Maka tidak berbahaya perubahan air dengan qatiran itu, dengan ter itu. Wastatni taghyiran bi'udin sulbi, dan dikecualikan
perubahan dengan ut. Ut itu ini apa namanya? Orang Yaman tuh suka mereka beli ut. Ut itu gaharu. Tapi ya dibakar itu. Tapi ut itu sebenarnya maknanya ya apa namanya? Ranting. Namanya ut. Gaharu. Yu'udin sulbi. Sulb itu keras. Awarokin atau daun. Autohlobin atau apa tadi? Lumut. Ya. Auturbi atau tanah. Qauluhu wastathni ay mimma yadurut taghyiran. Dikecualikan dari sesuatu yang berbahaya. Perubahannya. Hasala bisyai'in minal arba'ah al-madhkurah. Terjadi dengan sesuatu dari 4 yang disebutkan tadi. 4 yang disebutkan yaitu apa? Tolab, ut, warok, tohlub sama turab. Fi qaulihi bi'udin sulbi ila akhirih. Qauluhu bi'udin sulbi ay syadidin. Sulb itu keras maksudnya. Bihaitsu la yanfasilu minhu syai'un fil ma'. Yang mana karena kerasnya itu tidak mungkin terpisah darinya sesuatu. Kalau terpisah dari darinya sesuatu itu dia jadi apa? Mukhalid, bukan mujawir. Jadi kita punya ut, punya gaharu, yang mana gaharunya itu brodoli. Nah kalau brodoli itu dia jadi mukhalid, bukan jadi apa? Mujawir. Jadi di sini diberikan qaid sulbi itu karena itu tadi. Bihaitsu la yanfasilu, yang mana tidak terpisah, tidak terlepas minhu syai'un, darinya sesuatu filma dalam air. Li'anna taghayyura, karena perubahan bihi dengannya. Taghayyara taghayyurun bimujawirin. Taghayyurun di sini sebagai apa? Khobar inna. Adalah perubahan bimujawirin, karena sesuatu yang mujawir, yang menyandingi. Wa taghayyuru bihi, dan perubahan dengannya la yadur, tidak masalah. Wal muradu bil mujawir, dan yang dimaksudkan dengan mujawir ma yumkinu fasluhu minal ma, yang sesuatu yang mungkin untuk dipisahkan dari air. Kalau ud, contohnya seperti ud. Wal atrud wad dihan, dan minyak seperti vaselin atau minyak rambut gitu. Kalau atrus ini kurang tahu artinya apa. Gimana, lanjut apa enggak ini? Udah ya? Ya betul. Banyak udah diambil.